Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, setelah mendapatkan jawaban dari roh dunia kuno, dewa abadi dan iblis, Xiaoyan bergegas memeriksa persyaratan yang dimintanya. Setelah keluar dari celah spasial, Xiaoyan mendapati 50.000 keabadian para dewa yang telah disiapkan roh dunia. Namun saat Xiaoyan muncul, ada beberapa komentar yang keluar dari kerumunan. Mereka tidak menduga akan dipimpin oleh langkah ke-9. Saat menerima darah jiwa mereka, Xiaoyan malah mengembalikannya kepada setiap orang, sehingga 50.000 keabadian para dewa ini mulai kagum dengan kepribadian Xiaoyan. Ini adalah sumber daya dunia yang kamu minta. Setelah roh dunia mengatakannya, segera guntur menyambar di kehampaan dan bola cahaya besar perlahan muncul. Sumber daya dunia merupakan sumber dari segala sesuatu yang ada di dunia, tetapi itu juga bisa dianggap keberadaan yang semu. Hanya roh dunia yang dapat mengubahnya menjadi bentuk nyata. Ini adalah sumber asli dari dunia kuno dewa abadi dan iblis. Tanpa restu roh dunia, akan sulit untuk mengambil setengah lingkaran darinya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dimasukkan ke dalam cincin, dan bahkan jejaknya pun bukanlah sesuatu yang dapat kita tanggung. Saat ini terdengar beberapa pendapat dari dalam kerumunan. Mereka terlihat saling berdiskusi dengan sosok-sosok yang ada di sekitarnya. Adapun Xiaoyan, dia melihat bola cahaya yang muncul di depannya dengan kilauan yang sama di matanya. Seperti perjanjian kita, ini adalah 3/10 sumber daya dari dunia kuno dewa abadi dan iblis sebagai imbalan atas daun pohon dunia untuk memperbaiki penghalang dunia. Suara halus roh dunia kuno dewa abadi dan iblis terdengar perlahan. Tentu saja 3/10 sumber daya dunia begitu besar sehingga bahkan dapat menciptakan subdunia. Namun sumber daya yang terlalu banyak bukanlah sesuatu yang dapat diambil dengan mudah. Aku mendengar bahwa ada makhluk raksasa di dunia Taisu dan mereka dapat menyerap sumber daya dunia. Selain itu, sumber daya yang luar biasa juga dapat direpresentasikan. Pantas saja roh dunia kuno dewa abadi dan iblis bersedia menyetujuinya. Sepertinya roh dunia merasa dia pasti tidak bisa membawa sumber daya dunia yang begitu agung. 50.000 keabadian para dewa terus saling berbicara di antara mereka. Seperti kata pepatah, ada banyak orang pasti ada suara campur aduk. Tentu saja sulit untuk mencegah sosok-sosok ini berbicara satu sama lain, apalagi setelah melihat segala sesuatu yang ada di hadapan mereka. Xiaoyan mengabaikan komentar ini dan segera membalikkan telapak tangannya. Segera daun pohon dunia yang bersinar muncul di tangannya. Namun, dia masih perlu mengirim sumber daya ini ke dunia sensi. Setelah Xiaoyan mengeluarkan daun pohon dunia, dia mengajukan permintaan lainnya yang membuat roh dunia kuno dewa abadi dan iblis hanya bisa memilih untuk menyetujuinya. Saat ini Xiaoyan bisa melihat kehampaan mulai runtuh di sekelilingnya, dan itu terlihat seperti cermin yang pecah. Namun perubahan ini sepertinya hanya bisa dilihat oleh Xiaoyan sendiri. Kamu dapat memasuki dunia sensi dari sini, tetapi tidak ada jaminan
bahwa yang lainnya dapat menembus penghalang dunia sensi. Secara alami, semua makhluk yang tidak berasal dari sensi akan diblokir. Mereka harus mendapatkan persetujuan dari dunia sensi untuk bisa memasukinya. Xiaoyan mengangguk sedikit dan di bawah tatapan banyak mata, dia bergerak perlahan dan langsung menuju ke arah bola cahaya ini. Xiaoyan segera mengulurkan telapak tangannya dan tiba-tiba sepertinya ada kekuatan hisap yang kuat di telapak tangannya. Seolah-olah bola cahaya ini diserap oleh telapak tangannya. Benar saja Yang Mulia memiliki kemampuan luar biasa dan mampu menyerap sumber daya dunia yang begitu besar ke dalam tubuhnya. Kekuatannya di permukaan memang palsu dan hanyalah aura acak. Jika orang buta tidak sengaja memprovokasinya, maka itu akan berakibat fatal. Saat pemandangan ini muncul, tidak ada yang meragukan kekuatan Xiaoyan dan terlihat ada tatapan kekaguman dari 50.000 keabadian para dewa ini. Sebenarnya ada satu hal lagi yang belum diselesaikan Xiaoyan di dunia kuno dewa abadi dan iblis. Bagaimanapun, dia harus menemukan roh pedang yang bernama Dinmo. Hanya saja roh pedang ini agak aneh dan sangat kuat. Saat nomor 2 ingin membunuhnya, dia bisa lolos dari kejarannya. Terakhir kali aku ingin mencari seseorang yang bernama Dinmo. Namun aku tidak tahu apakah dia manusia atau tubuh spiritual. Tolong temukan dia untukku. Permintaan Xiaoyan ini tidak mungkin ditolak oleh roh dunia kuno dewa abadi dan iblis. Apalagi hal ini tidak akan berdampak apapun kepadanya. Saat dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Xiaoyan, dia merasa sudah memiliki hubungan baik dengannya. Tentu saja roh dunia kuno dewa abadi dan iblis ingin berteman baik dengan Xiaoyan, dan pada saat yang sama roh dunia juga ingin membangun hubungan antara dunia sensi dengan dunia kuno dewa abadi dan iblis. Dibandingkan dengan permintaan memperbaiki penghalang dunia, sebenarnya roh dunia kuno dewa abadi dan iblis menginginkan hal yang lebih, sehingga roh dunia berharap dunianya dan dunia sensi dapat saling mengandalkan di masa depan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, celah spasial dengan cepat muncul di kehampaan dan berbagai sosok segera muncul. Setelah beberapa saat, ratusan sosok pun muncul yang terdiri dari berbagai gender dan bahkan monster. Segera Xiaoyan memindai mereka. Pada dasarnya dia ingin memastikan sosok Dinmo di antara mereka. Namun Xiaoyan tidak menemukan hal yang aneh dan tidak menemukan Dinmo di antara mereka. Beberapa saat berikutnya 100 orang lainnya tiba. Tetapi setelah Xiaoyan memindai mereka, dia masih menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun ada begitu banyak makhluk di seluruh dunia. Bahkan dengan bantuan roh dunia kuno dewa abadi dan iblis, masih sangat sulit untuk menemukannya. Ini bisa dianggap seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Seiring waktu berjalan, banyak sosok yang terus berdatangan dari celah spasial dan Xiaoyan masih menggelengkan kepalanya. Proses ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan roh dunia terus mencoba mendatangkan sosok demi sosok, tetapi masih tidak menemukan apa yang dicari Xiaoyan. Dengan kekuatan roh dunia, sangat jarang akan mengalami begitu banyak kesulitan untuk menemukan seseorang. Walaupun demikian, hal ini sudah merupakan cara yang tercepat. Jika roh dunia kuno dewa abadi dan iblis saja tidak dapat menyaringnya dengan mudah, maka dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dia juga pasti akan kesulitan menemukannya. Setelah mencari tanpa lelah di antara ratusan sosok yang terus bermunculan, tiba-tiba saat kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu, dia menemukan ada sosok yang memiliki aura lemah, sehingga menarik perhatiannya. Saat sosok ini ditatap oleh Xiaoyan,
Dia sepertinya menyadari sesuatu dan segera menggerakkan tubuhnya, kemudian berubah menjadi seberkas cahaya. Melihat hal tersebut, Xiaoyan segera mengeluarkan pedang yang diberikan kepadanya oleh nomor 2 di alam dewa kekacauan. Saat pedang ini muncul, Xiaoyan bahkan tidak perlu mengendalikannya. Segera pedang itu berubah menjadi pelangi dan terbang langsung menuju seberkas cahaya. Kecepatan keduanya sangat cepat, dan saat keduanya terjalin di udara, terdengar suara benturan logam. Saat berikutnya, aliran cahaya menjelma menjadi sesosok pria berjubah putih yang memegang pedang panjang. "Mengapa tidak mengizinkanku pergi?" Sosok pria berjubah putih itu segera berbicara dengan getir. Saat melihat pria berjubah putih yang memegang pedang panjang ini, Xiaoyan telah menilai sebelumnya bahwa sosok ini bukanlah tubuh fisik, melainkan tubuh spiritual. Tanpa bantuan roh dunia, memang tidak mudah untuk menemukan tubuh spiritual di dunia kuno dewa abadi dan iblis yang luas. Bahkan seseorang yang sekuat sosok nomor 2 masih kesulitan untuk menemukannya. Sepertinya dia tidak rela menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari roh pedang ini. Jadi dia mempercayakannya pada pertemuan di alam dewa kekacauan. Namun pasti ada sesuatu yang unik pada roh pedang ini. Itulah sebabnya sosok nomor 2 sangat memperhatikannya dan tanpa ragu-ragu ingin menemukannya. Saat ini, Xiaoyan terdiam beberapa saat dan berpikir apakah bendera penekan jiwa dapat menyegel roh pedang di dalamnya. Dia merasa selama itu adalah roh, maka bendera penekan jiwa mungkin akan tetap memberikan efek. Adapun itu berhasil atau tidak, Xiaoyan hanya akan tahu setelah mencobanya. Segera bendera penekan jiwa terbang menuju ke atas kepala pria berjubah putih. Saat melihat bendera penekan jiwa, pria berjubah putih langsung bereaksi dan mau melarikan diri. Namun kekuatan hisap yang kuat keluar dari bendera penekan jiwa, sehingga tubuh pria berjubah putih itu bergetar hebat dan pedang panjang di tangannya segera berubah menjadi giok merah, kemudian mencoba untuk melarikan diri lagi. Namun kekuatan hisap yang dipancarkan bendera penekan jiwa membuatnya tiba-tiba berhenti. Meskipun dia sudah berusaha sekuat tenaga, dia tetap tidak bisa lepas dari blokade bendera penekan jiwa. Saat ini hanya suara enggan yang terdengar perlahan dan pedang panjang itu langsung menghilang. Dengan satu pemikiran, bendera penekan jiwa melayang di depan Xiaoyan. Setelah pedang panjang itu menghilang, pria berjubah putih itu sepertinya telah kehilangan vitalitasnya dan tidak bergerak di dalam kehampaan. Xiaoyan segera melambaikan tangannya dan memasukkannya kembali ke dalam cincinnya. Terlepas dari apakah pedang itu kuat atau tidak, dia mencoba untuk tidak menggunakannya, kecuali jika hal itu memang diperlukan. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.